warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, halo Bapak Ibu Dewan Juri, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Zabila dari kelas 4 SD Negeri 28 Lebong. Di sini saya akan menampilkan cerita rakyat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Cerita ini berasal dari daerah Kalimantan Barat. Mau tidak dengar ceritanya? Mau tidak? Mau ya, mau ya, mau ya. Dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras, menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup. Dikarenakan sang suami telah tiada, anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang cantik. Rambutnya panjang, begitu lembut, lebat, dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan poni yang tersusun rapi menyusuri keningnya. Namun sayangnya di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin. Tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar dia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, rambutku cantik banget. Jatuh. Hah? Patah? Ibu! Ada apa, Nak? Ada apa? Sisirku patah. Tolong berikan sisir yang baru beserta perhiasannya. Maaf ya, Nak. Ibu hanya bisa membelikan sisir yang baru. Untuk perhiasan, mungkin ibu tidak bisa membelinya, Nak. Ibu tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Itu aku tidak tahu. Pokoknya ibu harus membelikan aku sisir beserta perhiasannya. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini. Malam itu, sang ibu sedih meratapi peringai anaknya. Akan tetapi, demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil
anaknya. Keesokan hari, sang ibu mengajaknya pergi ke pasar untuk menjual sayuran serta membelikan barang yang diinginkan. Sang anak merasa senang karena keinginannya dituruti. Ibunya pun turut bahagia. Dia rela menghabiskan tabungan agar putri sematawayangnya bisa tersenyum. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Usai menuruni bukit dan hampir tiba di pasar, dia berhenti dan berpesan kepada ibunya. Sebaiknya kau berjalan agak menjauh dariku. Kenapa, Nak? Hai, sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya? Biar aku yang membeli sendiri. Hal ini dia lakukan karena malu mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli, Nak? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia yang memilihkan perhiasan untukmu. Hah? Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini. Mendengar perkataan anaknya, sang ibu terkejut. Dia hanya bisa diam sambil menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Apakah kamu punya mata? Maaf, Nona, biarkan saya membantumu untuk berdiri. Cuy, jangan berani kau sentuh-sentuh aku. Aku tak sudi melihatmu. Maaf, Nona. Orang-orang pun mulai berkerumun melihat kejadian itu. Sang ibu ingin menghampiri anaknya. Namun, sang anak menengok, melihat ibunya dengan tatapan marah. Seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu mengurungkan niatnya. Usai membeli sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. Bos, lihat itu. Hai Nona, kau nampak begitu cantik. Berbeda dengan gadis-gadis di sekitar sini. Kalau boleh tahu, di manakah kau tinggal? Tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat tubuhku.
melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda. Sang ibu merasa khawatir. Siapa mereka, Nak? Hah? Apakah itu ibu? Hah? Ibuku? Dengar ya. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia itu hanya pembantuku. Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, sang ibu menangis terisak-isak. Ia tak menyangka anak yang telah ia rawat dan besarkan sepenuh hati tega berkata seperti itu. Kemudian sang ibu bersimpuh, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat lagi menahan penderitaan ini. Hamba sudah tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba memohon kepadamu, ya Tuhan. Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Sang anak pun menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ada apa dengan diriku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Hah? Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti oleh sekujur tubuhnya. Dia pun menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf, Bu. Maaf. Akhirnya, sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu. Sang ibu memeluk batu tersebut, dan dari dalam batu terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya telah terlambat. Dia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Pesan moral cerita dongeng Legenda Batu Menangis. Kita harus berbakti dan menghormati orang tua kita. Sejelek dan semiskin orang tua kita jangan malu mengakuinya di hadapan orang lain. Jangan sekali-kali kita melawan orang tua kita, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai orang tua kita marah dan mengutuk kita. Dan juga, kita jangan memiliki sifat angkuh dan sombong akan kelebihan kita. Karena semua adalah pemberian oleh Allah. Dan semuanya tidak kekal. Itulah tadi contoh anak durhaka kepada orang tuanya. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita dongeng tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.